Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Yo millennials, balik lagi sama JJ di sini yo. Ya, dan seperti biasanya JJ bakal nemenin sore kamu dengan info-info menarik seputar iPop dan juga info-info menarik lainnya. Tentu saja hanya di Afternoon Show spesial di Millennials Radio. So buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Millennials Radio. Hari ini nih, buat kamu yang pengen jadi idol, cocok banget dengerin Afternoon Show episode kali ini. Kenapa? Karena aku bakal bagiin info menarik buat kamu yang pengen jadi idol nih. Dan juga tungguin aja ya, pokoknya nanti aku bakal mungkin bagiin tips buat yang pengen jadi idol. Jangan kemana-mana makanya ya. Oh ya, dan juga buat kamu yang pengen request mungkin lagu idol favorit kamu, boleh langsung ke WA kita di 085946113535 atau lewat Instagram juga bisa @millennialsradio. Selain request, kamu juga bisa titip salam dan juga bisa cerita-cerita seputar idol kamu mungkin. Siapapun itu, aku tunggu langsung lewat WA atau Instagram ya. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Oke millennials, ini sebelum mulai ke info-info yang menyenangkan atau info buat kamu yang tadi sempat aku singgung pengen jadi idol ya, aku mau bagiin, ini rada gak enak sih sebenarnya, tapi ya info ini harus aku share buat milenial semuanya. Ini ada info dari salah satu member boy group Indonesia yang sudah tidak lagi menjadi member. Wow, gimana tuh? Jadi tepat di tanggal 17 Agustus lalu, salah satu member Neville yaitu Wira mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri atau keluar dari Neville. Wow, ini kayak dilema, bingung, galau gitulah perasaannya sebagai fans dari Neville ini. Karena yang kita tahu dulu tuh Neville awalnya membernya banyak banget, 11 atau 12, kayaknya belasan deh seingat aku. Dan akhirnya di comeback yang kedua, tepatnya sebelum comeback mereka mau mengumumkan bahwa mereka mau merubah formasinya. Dari yang awalnya belasan itu akhirnya diganti cuma 7 dengan 5 member lama dan 2 member baru. Dan Wira ini termasuk member lama yang dari awal debut udah ada, terus pergantian member dia juga masih ada, tapi sekarang Wira mengundurkan diri. Dan pengumuman pengunduran dirinya ini diumumkan langsung oleh Wira melalui akun Instagramnya yaitu Wira Winarta. Katanya, "Halo, ini aku Wira. Pertama-tama aku meminta maaf untuk para live fan dan orang-orang yang sudah mendukung aku di Neville. Aku mau menyampaikan beberapa informasi. Pertama, aku mau mengumumkan bahwa aku sudah menikah dan mempunyai tanggung jawab yang harus aku prioritaskan. Setelah banyaknya diskusi dan pertimbangan, aku menyatakan hari ini aku resmi mengundurkan diri dari Neville. Aku mengundurkan diri karena selama perjalanan ini banyak hal yang terjadi yang juga menghambat kegiatan Neville. Aku harap keputusan ini adalah yang terbaik untuk aku dan Neville. Aku sekali lagi meminta maaf untuk orang yang merasa tersakiti dengan keputusan ini. Setelah ini, aku akan melakukan aktivitasku sendiri dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mohon untuk selalu beri dukungan untuk aku dan Neville ke depannya. Terima kasih." Tertanda Wira Winarta Kusuma. Wah, jadi sebenarnya Wira ini sudah menikah. Dan katanya dia mengundurkan diri karena selama ini banyak
tantangan, banyak rintangan yang menghambat kegiatan di Neville sehingga dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Wow, I never expect it's gonna happen. Kayak, wah, apa ya? Ya agak terkaget-kaget sih saya. Aku pikir setelah perubahan formasi di Neville yang sebelumnya itu ya udah bakalan membernya itu terus, dan sebelum ada pengumuman ini juga aku lihat Neville tuh semakin aktif, kayak meremake lagu debut mereka, habis itu comeback dengan lagu Loving You, lalu beberapa kali cover lagu. Jadi kaget sih ada pengumuman ini. Aduh. Tapi ya kita doakan aja yang terbaik buat Neville. Mau nambah anggota lagi atau mungkin narik anggota lama atau mungkin tetap dengan 6 orang, apapun itu tetap harus kita dukung. Yap, sambil biar naikin mood lagi, yuk kita dengerin ini dia lagu Neville yang comeback terakhir tuh, Loving You. Itu menurutku enak banget buat naikin mood karena lagunya yang ceria ya. Jadi mari kita dengarkan bersama, ini dia Neville, Loving You. Pernah merasa hidup tak seindah bunga, pendamkan rasa yang mengganjal dalam dada. I don't care what should I do, talk to me like who are you. Diriku acuh tak satu pun ada yang membantu. Terjangan ombak keras selalu buatku rapuh, hitam kelam bagai badai yang selalu menderu. Take my hand, what do you do? Let me in, not on my mood. Tolong diriku akan terjatuh. Kau datang, hilangkan sedihku dalam mimpi tak tidur berhari-hari. Kau datang, semangat wajah berseri. Oh. Loving you now, 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 loving you now. Terbiasa untuk jalan sendiri, apa makna dalam hidup ini? Itu kamu, ada kamu, pancarkan warna-warni indah bagai pelangi. Ya, attention, do re mi fa sol la si do, tatapan manis like polo. Buatku gila no FOMO, dulu sendiri sekarang berbagi, cerita dua insan abadi. Hilang akal, I'm so dizzy, the cupid and I'll try shoot on C. Dream on the top, call eyes on me, sweet butterfly sing like a bee. Cintaku tulus, no judge, you see the meaning of life I'll never feel. Yeah, yeah, our chemistry so tight, love lets you down, you're the queen, bow down, you make me alive. Kau datang, hilangkan pedihku dalam hati, tak tidur berhari-hari. Kau datang, semangat wajah berseri. Oh. Loving you now, 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 loving you. Terbiasa untuk jalan sendiri, apa makna dalam hidup ini? Itu kamu, ada kamu, pancarkan warna-warni indah bagai pelangi. Kau membuka semua arah untukku, jalanlah bersamaku. Kau hiraukan semua masa laluku, tertawa bersamaku. Satupun apapun tak ada yang bisa gantikan, taklukkan rasamu padaku. Wow. Loving you now, 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 loving you. Terbiasa untuk jalan sendiri, apa makna dalam hidup ini? Itu kamu, ada kamu, pancarkan warna-warni indah bagai pelangi. Bagai pelangi. This is Afternoon Show. Setelah tadi beritanya mungkin kurang menyenangkan ya, kali ini aku mau bagiin berita atau info yang wah, ini menurutku wah sweet banget sih. Apa yang sweet? Apa tuh? Ada salah satu aktris Indonesia yaitu Jessica Mila yang kemarin tepatnya di tanggal 21 Agustus ya dilamar oleh sang kekasih yaitu Yakob. Yang bikin makin manis, makin sweet, makin merinding adalah cara melamarnya. Menurutku ini kayak lamaran-lamaran yang
di film-film yang ya kalau dibayangin yang manis tuh kayak gitu, kayak lamaran Jessica Mila ini. Jadi Jessica Mila ini pakai baju putih dan semua yang diundang juga pakai baju putih semua, terus kayak perjamuan gitu loh. Terus itu kayaknya di pantai tapi dianya di bagian agak atasnya, jadi bisa ngelihat view-nya pantai. Terus di ujung Jessica Mila berdiri sendirian. Lalu kemudian ada penyanyi favoritnya Jessica Mila, dia itu Tulus. Wow, ngebayangin aja suara Tulus yang sehalus itu dengan lagunya Teman Hidup yang manis banget kan lagunya. Dan Tulus bernyanyi untuk melamar Jessica Mila. Maksudnya lagunya dinyanyikan di lamaran Jessica Mila, bukan Tulus yang melamar ya. Terus Tulus tuh nyanyinya sambil ngedekat ke Jessica Mila, terus sampai bagian awalnya itu yang nyanyi Tulus. Kemudian kekasihnya Jessica Mila atau Yakub ini tadi ikut keluar dan nyambungin lagunya Tulus tadi. Jadi di bagian keduanya itu Yakub ini yang bernyanyi, bukan Tulus lagi. Kemudian nyanyi sambil keluar sambil ngedeket ke Jessica Mila. Pas sudah sampai di depannya Jessica Mila, barulah digandeng tangannya dan lagunya dilanjutkan oleh Tulus. Kemudian ada satu part di mana berhenti bernyanyi dan sang kekasih mengucapkan kayak mau nggak menikah denganku. Apa sih bahasanya kalau yang kemarin diucapkan? Aku lupa deh. Will you marry me atau apa gitu. Terus Jessica Mila ngangguk dan Yakub langsung memperjelas, he said yes. Dan kemudian Tulus melanjutkan lagunya, tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Aduh, sweet banget gak sih? Gimana tuh kalau kamu jadi Jessica Mila? Bayangin rasanya kamu dilamar pacar kamu, terus pakai penyanyi favorit kamu dengan lagu yang amat sangat romantis, suasananya juga romantis banget. Wah. Dan di acara itu juga dihadiri teman-temannya, baik dari Jessica Mila dan juga dari Yakubnya. Terus juga ada kerabat dan orang-orang terdekat. Dan ada juga nih teman yang amat sangat spesial, yaitu Feby Rastanti. Kenapa spesial? Karena diketahui ternyata Feby Rastanti ini adalah mak comblangnya. Wow, keren banget Feby. Ini mak comblang yang amat sangat berhasil ya, sampai akhirnya memutuskan untuk akan segera menikah. Wow, doanya aja buat Jessica Mila dan juga Yakub, semoga langgeng terus pernikahannya nanti lancar, dan pokoknya kalian ini jadi couple goals banget lah. Sweet banget deh pokoknya. Aduh, jadi pengen deh. Udah, daripada kebanyakan ngehalu ya, lebih baik kita dengarkan lagu yang dipakai buat ngelamar Jessica Mila tadi. Ada lagu dari Tulus yang berjudul Teman Hidup. Ini dia. Dia indah, peretas gunda, dia yang selama ini ku nanti, pembawa sejuk, pemanja rasa, dia yang selalu ada untukku. Di dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia, kau milikku, milikmu, kita satukan tuju, bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu, kau milikku, ku milikmu.
lebih tenang bersamanya, jalan lebih terang. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tuju. Bersama arungi derasnya waktu. Bila di depan nanti banyak cobaan untuk kisah cinta kita, jangan cepat menyerah. Kau punya ku punya kamu, selamanya akan begitu. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tuju. Bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu. Kau jiwa yang selalu aku puja. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Kalau tadi infonya manis-manis, sekarang infonya bikin semangat mungkin ya. Karena ini emang bakalan bikin semangat, sesuatu yang bikin semangat ketika ada idolmu lagi tampil. Wow, apa tuh? Fanchan. Tau gak sih yang namanya fanchan? Yang kayak sorakan gitu loh. Jadi setiap idolnya nyanyi nanti nyorakin namanya, atau mungkin judul lagu, atau sesuai liriknya, ngikutin liriknya kayak gitu. Nah, karena kan kalau 2 tahun belakangan tuh kan corona ya, jadi jarang banget ada penampilan live, penampilan langsung depan penggemar gitu kan. Tapi ini tuh udah mulai boleh kan. Jadinya tuh banyak fans yang berkumpul untuk melihat idolanya tampil. Tapi gak asik kok cuma nonton doang, bakal lebih asik kalau ada fanchan. Karena itulah salah satu boy group Indonesia membuat lomba fanchan. Kemarin ada Unity yang membuat lomba fanchan yang bisa diikutin fansnya. Caranya adalah dengan mengupload fanchan buatannya itu ke YouTube. Dan ditutupnya sekitar tanggal 13 Agustus kemarin. Dan tanggal 19, lebih tepatnya 20 sih, 19 itu udah ada tanda-tanda tapi belum official diumumkan. Officially diumumkan itu sekitar tanggal 20 Agustus kemarin tuh diumumkan bahwa pemenang dari fanchan-nya ini udah dipilih dan dimasukkan ke dalam playlist yang bisa kamu lihat langsung di YouTube-nya Unity. Langsung aja ke YouTube-nya Unity, terus di bagian playlist tuh bakalan bisa dilihat ada judulnya Fanchan for Unity. Itu judul playlistnya. Di situ ada 4 fanchan dari 4 lagu berbeda. Ada So Bad, It's Alright, No Mellow, sama 1. Dan 4-4-nya menurutku keren-keren semua sih. Dan kemarin juga udah ada, bulan ini tuh kalau gak salah Unity ada jadwal 4 kali manggung di depan fans ya. Dan yang pertama dulu karena fanchannya belum officially diumumkan jadi belum pakai. Terus yang kedua kemarin sekitar tanggal berapa ya aku lupa, itu ada penampilan lagi di salah satu mall gitu, dan fansnya udah ada yang nyoba dong pakai salah satu fanchannya, dan emang seseru itu. Bahkan kemarin sempat lewat FYP ku ada non fans tuh bilang, wah ternyata grup lokal juga punya fanchan, keren banget gitu. Wah, seneng deh ngeliatnya. Nah, kalau kemarin kan di mall, jadi mungkin masih baru juga kan fanchannya diumumkan, belum banyak yang apal, terus juga belum sebanyak itu yang dateng. Nah, rencananya tanggal 26 nanti Unity bakal tampil di Istora Senayan. Wow, gede banget kan ya. Dan
fans-fans dari Unity atau unit tuh sudah mempersiapkan untuk menghafalkan fanchannya. Jadi buat kamu yang mungkin mau datang ke sana, wah wajib banget buat ngafalin fanchannya ya. Silahkan dibuka langsung di YouTube-nya Unity, diapalin biar nanti bisa ngechan bareng sama fans-fans yang lain. Dan kalau nggak salah juga selain Unity ada juga Tiara Andini dan juga Astro. Wow, fans Astro mungkin ya yang udah berpengalaman ngechan. Dan kemarin juga pas diumumkan line up siapa aja yang tampil di Senayan ini, udah banyak yang tanya Unity tuh lagunya apa aja yang nanti bakal dibawain, ada fanchannya nggak, biar nanti kita bisa nge-chan bareng gitu-gitu. Sweet banget lah pokoknya penggemar Astro ini, atau Aroha ya namanya. Aroha ini nanya-nanya banyak karena kemarin belum ada, jadi unit belum bisa jawab, tapi sekarang udah ada nih fanchannya. Jadi baik unit maupun Aroha silahkan langsung diapalin fanchannya biar nanti bisa seru-seruan bareng. Ditunggu, aku menunggu banget sih nanti video-videonya biar bisa lihat seseru apa sih, karena aku nggak bisa datang, sedih banget deh. Jadi cuma bisa nunggu videonya aja deh. Tapi apapun itu pastinya seru banget, dan kemarin katanya yang menang fanchannya itu juga dapat tiketnya buat tanggal 26 itu. Wah pasti seru banget ya, udah bisa ngerasain fanchannya dipakai, terus bisa datang ke konsernya langsung. Wow, ikutan seneng deh. Selamat ya buat yang menang. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Kamu ketinggalan serunya Afternoon Show? Nah, kita kasih nih salah satu keseruannya cuma buat kamu. Nah tapi tarawih ini tuh ada macem-macem kan ya. Maksudnya tuh ada yang tim 8 rakaat, ada yang tim 20 rakaat. Hayo, kamu tim yang mana? Kalau aku sih jujur nggak kuat sih sama 20 rakaat. Bukan nggak kuat sih, tapi lebih nyaman ke 8 rakaat aja. Pernah sih ngerasain 20 rakaat dan emang secapek itu gitu. Itu pun masih dibagi-bagi lagi kan ya. Yang 8 rakaat tuh ada yang 2 rakaatnya, ada yang langsung 4 empatnya pun nggak kayak sholat biasa. Kalau sholat biasa kan ada tahiyat awal, nah kalau tarawih kan langsung ya. Kamu lebih suka yang mana? Kalau aku sih kalau misalkan lagi ke masjid lebih suka yang 2 sih, karena nggak terlalu capek berdiri, ada duduknya 4 kali. Kalau 4 kan duduknya cuma 2 kali tuh. Kalau yang 8 kayak gitu, yang 20 setauku juga kayak gitu sih. Dia ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Ada yang kecepatannya biasa, ada yang super ngebut. Nah, aku pernah tuh ngerasain lagi buka bersama di suatu daerah gitu, dan ya terpaksa cari masjid yang deket biar nggak kelewatan tarawihnya kan. Dan ternyata masjidnya itu sholatnya 20 rakaat dan cepet banget. Aku sampai keteteran, bener-bener capek. Padahal ya lebih singkat kan ya, tapi malah lebih capek menurutku daripada yang 20 tapi pelan-pelan. Jadi kalau aku mendingan pelan-pelan sih, nggak apa-apa lah lama, yang penting nggak capek gitu. Dan itu bener-bener aku misalkan imamnya ruku ya, aku belum sempat ngikutin imamnya ruku udah bangun imamnya. Nah itu tuh kayak capek banget gitu. Kamu pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Jadi udah deh, gak ada alasan lagi buat kamu gak dengerin Afternoon Show setiap Senin sampai Jumat pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Barat, 16 hingga 19 waktu Indonesia Tengah, serta 17 hingga 20 waktu Indonesia Timur, cuma di Millennials Radio. Tips aku pertama kali merantau tuh aku berkeyakinan kalau aku tuh sendirian di situ. Jadi aku hanya mengandalkan diri aku sendiri. Even ada teman-teman yang sama-sama dari Palembang di Unpad, tapi kayak ya aku sendiri gitu ujung-ujungnya. Jadi aku sebanyak mungkin berbuat baik kepada orang gitu lah. Sebanyak mungkin kalau bisa nolong orang, ya kita nolong orang gitu kan. Akhir-akhir ini tuh banyak banget I-pop atau musisi Indonesia yang merilis lagu, ada yang comeback, ada yang debut. Pokoknya banyak banget deh. Biasanya kalau santai, millennials pada ngapain sih? Kalau gue sendiri, sobat millennials, biasanya gue baca buku. Gue sering banget dikatain kutu buku. Siapa sih
millennials di sini yang ngerasain hal yang sama, suka dibilang kutu buku, terus kita identik dengan nerd, atau kita juga sering dibilang freak karena kayak secinta itu sama buku. Ketinggalan dengerin keseruan siaran Millennials Radio? Gak usah khawatir, sekarang sejumlah program Millennials Radio bisa kamu dengerin ulang kapanpun dan dimanapun via Millennials Radio Podcast yang tersedia di Spotify, Anchor, dan sejumlah platform podcast lainnya. Jadi yuk di follow podcast sekarang juga. Millennials Radio Podcast is a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. Setelah tadi ada kabar Unity punya fanchan baru, kali ini ada yang baru lagi nih dari Unity. Apa tuh? Unity punya adik baru. Wow, siapa yang hamil nih? Gak. Jadi adik barunya ini itu apa ya, kalau dulu kan sempet One ID tuh ngebuka audition namanya One ID Audition. Dan dari situ dicari 30 peserta yang nantinya bakal lolos dan di karantina atau di trainee lah. Nah, setelah kemarin juga sempat One ID Audition tuh upload foto-foto 30 orang yang terpilih itu, tapi masih misterius karena pakai topi dan hadap bawah gitu. Jadi nggak ada yang tahu 30 orang tuh siapa aja, kecuali mungkin mereka sama tim One ID sama Tuhan aja yang tahu ya. Dan banyak di antara fans itu yang mulai menebak-nebak, kayaknya si ini deh. Oh, ini mirip sama si ini deh yang videonya kemarin aku lihat gitu-gitu. Tapi masih belum ada konfirmasi sama sekali. Terus tiba-tiba ada akun sosial media yang muncul bernama One ID New GG alias One ID New Girl Group. Wow. Dan akun sosial media ini mengupload foto-foto benda-benda yang kayaknya ini benda yang disukain membernya deh, karena captionnya itu menceritakan mungkin pengalaman dengan benda ini ataupun kenapa dia suka benda ini, dan disertai hashtag, ada beberapa hashtag yang kayaknya ini tuh inisial member, tapi masih belum diketahui nih berapa membernya ataupun siapa aja membernya, itu masih belum diketahui karena cuma ada foto barang-barang aja kan. Nah, member-member yang udah diketahui, maksudnya udah dikeluarin nih inisialnya siapa aja, itu ada Fa, penyuka buku, lalu ada Sa yang suka sama coklat, ada juga Ra yang suka sama kucing, PS yang suka sama gitar, RV suka sama sejarah, V suka permen, dan GC suka piano. Kemudian setelah foto piano dari GC dan ceritanya GC tadi diupload, ada foto baru yang diupload tuh foto tentang shopping tapi inisialnya sama dengan member yang pertama, yaitu Fa. Apakah ini Fa yang baru atau Fa yang sama dengan Fa yang pertama? Aduh, gimana nih? Bingung kan pasti? Kalau ini misalkan Fa yang sama, itu berarti ada 7 member di girl group barunya One ID ini. Menurut millennials gimana nih? Benarkah 7 member? Dan apakah millennials sudah menemukan, kalau dilihat dari sosial medianya tuh kayak temanya merah-merah gitu kan. Terus foto-fotonya juga menurutku estetik gitu. Kelihatan gak sih ini kira-kira konsep yang diambil One ID New GG tuh konsepnya kayak gimana? Kalau menurutku konsepnya nggak yang swag badass, itu nggak. Yang cute juga kayaknya enggak. Tapi menurutku bakalan cheerful, energik gitu nggak sih? Kalau dilihat dari merahnya ya, merah kan semangat ya. Atau mungkin tebakanku salah?
millennials boleh banget loh kalau misalkan mau menyuarakan teori-teorinya millennials, atau mungkin millennials udah ada yang nebak siapa aja member dari One ID New GG ini. Boleh banget langsung aja WA ke kita atau DM ke kita kalau kamu udah punya teori sendiri ya. This is Afternoon Show. Millennials, ini setelah yang dulu-dulu tuh aku selalu nginfoin kalau ada yang comeback, ada yang reunian, itu biasanya girl group atau boy group ya kan. Kalau kali ini nih ada yang comeback, ada yang reunian, tapi comebacknya tuh bukan rilis lagu sih, lebih tepatnya lagu lamanya itu di comebackin lagi. Aduh gimana tuh. Dan mereka ini bukan girl group, bukan boy group, apa dong? Mereka adalah grup band. Wow, siapa tuh? Ada namanya, ini tuh selalu muncul di saat bulan Agustus. Pas mereka masih gak aktif, maksudnya udah gak seaktif dulu pun, lagu-lagunya tuh setiap Agustus pasti muncul. Lagu yang merah putih teruslah kau berkibar. Ingat gak? Yap, itu adalah lagu Bendera dari Coklat. Jadi lagu Bendera ini comeback lagi bersamaan dengan comebacknya Coklat. Coklat reunian lagi nih, dan hebatnya formasinya komplit dengan 5 personil. Wah, selain comeback ya, walaupun comebacknya gak rilis lagu baru ya, tapi rilis video klip baru atau music video yang baru. Jadi lagu Bendera ini punya music video yang baru. Tapi menurutku ini kerennya tetap membawa vibes yang era-era dulu gitu kan. Coklat tuh udah dari lama banget ya, dari dulu. Dan video klipnya ini masih bawa vibes era yang dulu dengan kualitas yang sekarang. Kualitas videonya bagus banget, tapi cara video klipnya apa ya? Ngomong apa sih? Jadi belibet. Kayak kalau biasanya kan kalau sekarang tuh ada story-nya, ada apa gitu-gitu kan. Pokoknya buat kita berpikir lah. Kalau yang ini enggak, Coklat cuma berdiri kayak manggung di satu gedung gitu terus direkam. Ya mirip-mirip video klip yang populer pada zaman dulu. Siapa nih yang dulu suka nontonin video klip? Biasanya dimasukin ke CD gitu kan. Nah, Coklat juga merilis lagu ini tuh sekalian buat merayakan kemerdekaan Indonesia, dan rilisnya video klip ini di YouTube itu ada di tanggal 19 Agustus. Jadi masih nuansa Agustusan gitu kan ya. Ayo ngaku siapa yang belum nonton, angkat tangan. Ya percuma juga sih angkat tangan, aku gak bisa ngeliat. Tapi gak apa-apa, kalau belum nonton kita dengerin dulu aja ya. Ini dia lagu dari Coklat, Bendera.
This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Nah, tadi di opening aku udah bilang kan, aku punya info menarik buat kamu yang pengen jadi idol. Kali ini idolnya gak jauh-jauh, masih dalam negeri, tapi sangat-sangat berkesempatan buat keluar negeri. Kok bisa? Kenapa tuh? Karena ini adalah idol yang punya sister group di luar negeri. Tahu kan ya pasti? Yap, siapa lagi kalau bukan JKT48. Akhirnya nih JKT48 membuka audisi lagi. Kali ini audisi untuk Gen 11. Wow, udah banyak banget ya JKT48 sampai Gen 11 loh. Ini juga udah banyak banget fans yang nunggu-nunggu kapan sih buka generasi baru. Karena generasi baru tuh bikin mungkin suasananya lebih baru lagi. Terus mungkin juga fans bakalan nambah OSI baru lagi, ya gak sih? Ada nggak yang lagi pengen cari OSI baru? Ini mungkin kamu bakal temuin OSI baru di Gen 11 ini. Atau kalau kamu pengen jadi OSI pengen jadi OSI gimana tuh? Pengen jadi member maksud aku. Pengen jadi member JKT48, pengen ngerasain pengalaman jadi idol tuh kayak gimana, kamu bisa banget daftar ini. Dan ini juga salah satu kriterianya itu pengalaman tidak diutamakan. Jadi buat kamu yang belum pernah, aku tuh belum pernah loh lomba nyanyi, aku belum pernah tampil dimanapun, aku gak punya pengalaman apa-apa. Tenang aja, karena tadi pengalaman tidak diutamakan. Jadi buat kamu yang pengen nyari pengalaman, cocok banget. Apalagi kriteria lain, aku pengen dong coba daftar. Dengerin yang ini nih. Kriterianya diantara lain ada wanita berusia 13 sampai 18 tahun. Jadi buat kamu yang 13 sampai 18 tahun, cocok banget nih. Dan harus wanita ya. Gak mungkin kan masuk JKT tapi bukan wanita. Lalu tidak sedang terikat kontrak dengan rumah produksi, agen model, duta merek, iklan, atau televisi manapun. Jadi buat kamu yang udah punya kontrak sama agensi lain, atau kamu sedang jadi brand ambassador suatu merek atau apa, nggak boleh dulu ya. Tunggu kontraknya selesai dulu, atau mungkin nanti kalau ada gen berikutnya kamu bisa daftar lagi. Lalu yang berikutnya, jika terpilih bersedia mengikuti seluruh kegiatan trainee, itu kegiatan pelatihan sebelum dipromosikan menjadi member tetap. Di JKT kan ada gitu ya, trainee dulu, baru nanti kalau udah jadi member tetap. Nah itu tuh harus bersedia dan harus berdomisili di Jakarta. Harus bersedia ya, domisili Jakarta. Jadi buat kamu yang mungkin, aku gak mau pisah sama keluarga aku gak mau jauh, itu agak berat sih kalau kayak gitu, kecuali kalau keluarga kamu mau pindah ke Jakarta juga. Lalu yang berikutnya, bagi yang usianya di bawah 17 tahun wajib untuk mendapatkan vaksinasi dosis 2. Sementara buat yang udah di atas 17 tahun wajib untuk mendapatkan vaksinasi dosis ketiga. Ya tahu sendirilah JKT itu kan membernya banyak banget ya kan. Ya kalau kegiatan dengan banyak orang seperti itu ya pastinya perlulah untuk vaksin. Jadi pastikan kamu yang di bawah 17 udah vaksin dosis 2 dan yang udah 17 ke atas harus vaksin dosis ketiga ya. Nah gimana? Ada yang minat gak jadi member JKT? Aku tunggu ya. Siapa tahu nanti ada millennials yang beneran debut jadi member JKT48. Wow. Can stop me now. I'm sitting pretty, I'm enjoying the
rock it. Nothing in my way that can stop it now. Me and my friends are tight, everything feels alright. And a little bit of extra, this is Rocket Fiesta. Loving this life, so blessed. I feel the wave, I feel the love, I feel the energy. I'm on my way to better days. There ain't a thing that can stop me now. I'm sitting pretty, I'm enjoying the view. We're flying higher, higher. No stop, no quitting, going straight to the moon. We're flying higher, higher. Woke up hella grateful, woke up hella grateful. Never let up, stay faithful. Never let up, have faith. I'm sitting pretty, I'm enjoying the view. We're flying higher, higher. To the moon, to the stars, till there ain't no telling where we'll go or how far. We ain't got no limits or no ceilings. It's only the beginning. Going till the wheels fall off. Gonna give it all that we got. I'm sitting pretty, I'm enjoying the view. We're flying higher, higher. No stop, no quitting, going straight to the moon. We're flying higher, higher. Woke up hella grateful, woke up hella grateful. Never let up, stay faithful. Never let up, have faith. I'm sitting pretty, I'm enjoying the view. We're flying higher, higher. Woke up hella grateful, woke up hella grateful. Never let up, stay faithful. Never let up, have faith. I'm sitting pretty, I'm enjoying the view. We're flying higher, higher. This is Afternoon Show. Nah, kalau tadi aku udah jelasin tuh gimana kriterianya, siapa aja yang bisa daftar ke JKT48 generasi ke-11. Kali ini mungkin ada yang bertanya-tanya, aku udah memenuhi kriteria nih, terus aku harus gimana dong buat daftarnya? Nih, aku kasih infonya ya. Buat kamu yang pengen daftar, langsung aja buka website jkt48.com/dan11-audition. Nah, di situ nanti kamu bakal nemuin tulisan atau tombol daftar sekarang. Kamu tinggal klik daftar sekarangnya, tapi sebelum itu pastikan kamu udah persiapkan berkas-berkas yang perlu untuk diupload nantinya, biar semakin cepet aja gitu pas daftarnya. Berkasnya apa aja? Ada formulir pendaftaran yang bisa diisi di websitenya itu. Terus ada 2 foto terbaru. Ini hitungannya 1 bulan terakhir ya. Itu ada yang satu tuh foto close up dan satu fotonya full body. Yang ke berapa tadi? Yang berikutnya lah pokoknya ya. Itu ada surat pernyataan orang tua dan akte kelahiran, itu buat yang di bawah 17 tahun. Sementara buat yang di atas 17 tahun itu wajib mengunggah foto KTP. Kalau misalkan nih, aku tuh udah 17 tahun loh, tapi belum dapet KTP-nya, masih dalam proses, gimana dong? Itu bisa pakai kayak yang di bawah 17 tahun tadi ya, surat pernyataan orang tua dan juga akte kelahiran. Kalau aku bule, warga negara asing, aku harus gimana? Itu bisa mengunggah halaman identitas di paspor yang biasa dipakai itu. Ya paspor cuma satu ya yang dipakai ya. Ya pokoknya itu. Di halaman identitasnya itu kan udah jelas banget tuh identitasnya. Jadi itu bisa difoto terus diupload ke websitenya. Tapi ingat, daftarnya harus pada periodenya, yaitu di tanggal 22 Agustus, mulai 22 Agustus sampai ke 22 September. Jadi awas jangan kelewatan, nanti asik-asik nyiapin berkasnya,
lupa deh kalau ternyata pendaftarannya udah ditutup. Jangan sampai kayak gitu ya. Harus buruan, cepet-cepet persiapin semua berkasnya. Lalu nih kalau misalkan udah daftar, langkah berikutnya apa dong? Nah, jadi nanti setelah daftar tuh peserta yang lolos akan dihubungi, dan dihubunginya tuh lewat telepon. Kemudian pesertanya nanti akan mengikuti audisi berikutnya yang kalau nggak salah di Jakarta, dan biaya akomodasi serta transportasi ditanggung oleh masing-masing peserta. Tapi audisinya tidak dikenakan biaya. Jadi kalau misalkan ada yang telepon nih terus bilang audisi berikutnya harus membayar segini-segini, itu penipuan ya berarti. Nah, ini tuh audisinya nggak ada sistem antrean, dan peserta hanya perlu mengisi formulir pendaftaran satu kali saja, tidak perlu mengisi berulang kali. Jadi kalau misalkan tadi ada yang aku bilang, ada yang mengatasnamakan JKT48 terus suruh ngisi formulir, suruh bayar-bayar, berarti penipuan ya. Oh ya, satu lagi, pastikan berkas-berkas yang kamu upload, berkas yang kamu siapkan itu harus sesuai dengan kriterianya, dan juga harus lengkap, karena kalau misalkan gak lengkap atau tidak sesuai maka tidak akan diproses. Kan sayang tuh udah siapin tapi ternyata salah dan gak lengkap, dan akhirnya gak bisa jadi member JKT deh cuma karena berkasnya gak lengkap. Jadi jangan lupa dilengkapin, oke? Semangat buat yang mau daftar, buat yang mau jadi idol group, semoga dilancarkan dan semoga diterima ya. This is Afternoon Show. Millennials, kamu punya barang, usaha, produk, atau jasa yang ingin dipromosikan, tapi kamu masih mencari media yang pas untuk promosi segala produk-produk kamu itu? Tenang aja, Millennials Radio siap untuk jadi mitra beriklan yang paling tepat buat kamu. Tapi kamu harus tahu dulu kenapa sih kamu harus beriklan di Millennials Radio? Yang pertama, Millennials Radio hadir sebagai radio pertama di Indonesia yang berkonsep siaran secara virtual. Artinya setiap penyiar bisa melakukan siaran dari daerahnya masing-masing. Dan kini, Millennials Radio telah memiliki lebih dari 20 virtual announcer yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Medan, Palembang, Kupang, Bandung, Jabodetabek, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Pontianak, dan masih banyak kota-kota lainnya di Indonesia. Jika digabungkan, total followers Instagram dari masing-masing virtual announcer mencapai lebih dari 30.000 followers loh. Selain itu, kami juga hadir dengan beragam program yang pastinya beragam dan variatif. Gak cuma melulu tentang hits-hits terkini, tapi ada juga berbagai special program yang cuma muterin berbagai lagu dari genre tertentu, kayak lagu dangdut, lagu throwback dari era 70-an, 80-an, 90-an, hingga 2000-an, dan juga yang muterin lagu-lagu indie. Eits, gak cuma itu, program yang ngebahas lagu-lagu dan pop culture dari negara-negara Asia juga ada loh di sini. Selain itu, kami juga memiliki beragam akun sosial media yang terus berkembang di Facebook, Instagram, dan YouTube Millennials Radio, dan Twitter @millennialsradio_, sehingga dijamin promosi usaha kamu akan semakin tepat. Terus, siapa aja sih yang boleh beriklan di Millennials Radio? Semuanya boleh, dari kamu yang punya UMKM sampai kamu yang punya brand besar, boleh banget loh untuk gabung. Karena saat ini Millennials Radio menawarkan beragam paket spesial yang dimana kamu gak cuma bisa memasarkan produk-produk kamu melalui on-airnya Millennials Radio, tapi juga produk-produk kamu akan dipromosikan melalui sosial media kita juga loh. Jadi kamu bisa double untung deh. Promo on air di radio bisa, promo di sosial media juga bisa. Jadi buat kamu yang pengen beriklan di Millennials Radio, silahkan yuk langsung aja kamu kontak ke email kita di promotion.millennialsradio@gmail.com promotion.millennialsradio@gmail.com. Atau kamu juga bisa langsung WhatsApp kita di 0859 4611 3535 0859 4611 3535. Kita tunggu kamu promosi di Millennials Radio ya. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now.
Eits, buat kamu yang pengen kerja sama kita atau mau jadiin kita media partner atau sponsorship, bisa banget loh. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. Nah, kalau tadi udah bahas tuh ada kriteria audisi JKT48, ada caranya daftar audisi JKT48. Mungkin kamu ada yang tertarik buat ikutan audisinya? Nggak harus JKT48, audisi yang lain juga bisa. Kalau ada, aku punya tips and trick buat ikutan audisi nih. Yang pertama, yang pasti banget itu adalah percaya diri. Karena ya sebagai idol, kalau misalkan kamunya aja nggak percaya sama diri kamu sendiri, gimana orang lain bisa percaya sama kamu? Jadi harus percaya diri itu harus banget. Yang kedua, pastinya harus punya kemampuan buat jadi idol. Apapun itu, bisa nyanyi, bisa dance, dan juga public speaking. Dan harus tahu seberapa kemampuan kamu ini. Kalau misalkan kamu merasa kurang, kamu harus sering-sering latihan lagi, harus belajar lagi. Makanya itu, tahu kemampuan kamu di mana itu sangat penting. Biar kamu nanti bisa, oh berarti aku harus belajar sampai sini nih. Aku harus belajar sampai kayak gini nih. Aku cocoknya belajar pakai cara ini nih gitu. Selanjutnya, kalau misalkan ada pengaudisi ya, staff yang audisi kamu nanya-nanyain ke kamu, sebisa mungkin kamu harus jawab dengan lancar dan harus sesuai dan juga jujur. Maka dari itu tadi aku bilang kan, kamu harus tahu kemampuan kamu, salah satunya kemampuan public speaking. Public speaking itu penting karena bisa aja kamu nih jago banget ya ngedance, kamu jago banget nyanyi, tapi ketika di depan orang lain, kamu itu gugup, kamu itu nggak bisa ngomong lancar, public speaking kamu nggak begitu bagus ya gimana kamu bisa memberitahu orang-orang kalau kamu nih jago nyanyi, kamu jago ngedance, kamu bahkan untuk perkenalan diri aja, kalau misalkan public speaking kamu jelek, perkenalan diri juga jadinya nggak asik, nggak ada orang yang akan tertarik sama kamu. Karena itu, pertama public speaking dulu, menurut aku ya. Public speaking dulu, kalau kamu ngomong ke orang, kamu harus bisa menarik perhatian dia, supaya dia tertarik buat perhatiin kamu. Setelah itu baru deh vokal kamu atau dance kamu. Yang berikutnya akan menarik penguji, menarik siapapun yang nonton kamu, begitu. Nah, gimana nih kalau aku tuh udah percaya diri banget, public speakingku udah bagus, kemampuanku nyanyi, dance, aku udah tahu sampai mana, aku udah belajar giat, terus selanjutnya apa? Jangan lupa juga persiapan yang lainnya. Apa tuh yang lain? Ya bisa jadi kayak uang. Uang itu lumayan penting juga, setidaknya nggak harus banyak, tapi setidaknya cukup buat kamu akomodasi audisi nanti, atau buat bekal lah intinya. Bekal buat kamu ikut audisi nanti. Oh ya, bukan cuma uang aja, kamu juga harus pikirin kira-kira kamu audisi nanti harus misalkan pakai bajunya apa. Terus kalau misalkan jauh, kamu harus berangkat kapan, naik apa. Itu harus benar-benar dipikirkan karena ya kamu harus sesuai sama peraturan yang dibikin sama sana. Nggak boleh telat, nggak boleh kelihatan acak-acakan. Jadi harus kamu persiapkan dengan sebaik-baiknya. Oke? This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Millennials, ada nggak nih kaum rebahan atau kaum gabut di sini? Sebenarnya aku juga suka banget sama rebahan, tapi kayak akhirnya tuh kayak aduh kok nggak produktif banget sih hari ini, pengen lebih produktif deh, tapi bingung mau ngapain. Ada yang sama nggak sih? Kalau ada nih, aku tadi habis nemu satu tulisan
yang di situ tuh ngejabarin kegiatan-kegiatan simple yang bisa bikin kita lebih produktif lagi. Ini harus dibiasakan agar kita kedepannya makin produktif. Apa aja tuh kegiatannya? Yang pertama, bikin to-do list di malam hari. Apalagi kalau misalkan harus sebelum tidur gitu ya. Kan biasanya suka kepikiran, besok aku mau ini deh, aku mau ini gitu. Tapi pas bangun kita tuh jadi kayak males atau enggak lupa. Apa ya, aku kemarin mau apa ya gitu enggak sih? Nah, kalau kamu kayak gitu, bisa nih dicoba bikin to-do list pas malamnya. Nanti aku mau apa gitu. Apalagi buat kamu yang kaum kalau bangun tidur langsung ngecek HP, nah ini cocok banget. To-do listnya dicatat di HP, terus pas bangun, pas ngecek, aku punya to-do list ini nih. Nah, pas kan? Jadinya kalau ada to-do list, kan nanti ada checklistnya tuh. Aku belum hari ini belum ini, jadi lebih produktif deh. Selanjutnya ini ada, aku nggak tahu ini asalnya dari mana, tapi katanya namanya tuh 20-20-20 rules for eyes. Karena ini kenapa buat mata? Karena kan akhir-akhir ini tuh banyak gak sih yang kayak kegiatan dilakukan online, ketemu HP lagi, laptop lagi gitu kan. Jadi di mata tuh kadang sakit. Nah, ini cocok banget buat kamu yang sering berkegiatan di depan layar. Matanya sering capek. Kalau udah kayak gitu, bagus nih, pakai 20-20-20 rule for eyes ini. Intinya tuh, jadi setelah 20 menit kamu ngelihat layar, udah capek kan? Terus perlu 20 detik istirahatin mata buat ngelihat 20 kaki. Jaraknya 20 kaki atau sekitar 6 meteran. Akan lebih asik lagi, lebih refreshing mata lagi kalau misalkan yang dilihat tuh kayak tanaman hijau atau pemandangan yang bagus-bagus gitu. Mungkin di dekat ruang kerja kamu ada jendela gitu yang jaraknya 6 meter, bisa tuh dicoba. Yang berikutnya ada journaling. Tapi biar simple, kayak one sentence journaling aja gitu. Jadi ini tuh mungkin kamu bisa nyatet ya, hari ini aku ngapain, cuma sekalimat aja kalau misalkan kamu gak sempet. Tapi kalau sempet boleh sih kamu journalingnya banyak, ceritain kayak mirip buku diary gitu loh. Ceritain aku hari ini ngapain gitu-gitu. Antar lama-lama bosen ya kalau isinya jurnal, isi diary-nya tuh cuma rebahan lagi. Jadinya akhirnya termotivasi buat melakukan kegiatan lain selain rebahan. Gitu deh. Ada yang mau praktekin? Kalau ada, ayo temenin aku praktekin kegiatan-kegiatan simple ini biar makin produktif lagi. Selamat mencoba. This is Afternoon Show. Millennials, aku mau curhat dikit dong. Aku lagi kesel banget karena tuh semua bahan makanan di daerahku itu banyak banget yang harganya pada naik. Kayak telur ayam naik, daging sapi, daging ayam semua naik. Terus apa lagi ya? Pokoknya tuh banyak banget yang harganya naik. Sampai-sampai bingung deh mau makan apa. Kayaknya setiap hari makannya tempe, tahu yang murah-murah aja gitu biar gak bokeh. Ya wajar lah ya, anak kos butuh uang banyak. Tapi tadi aku baru nemu ada tulisan gitu, menarik banget. Kenapa menarik? Karena ini tuh isinya tentang menu-menu, ide menu olahan dari tempe dan juga tahu. Wah, pasti hemat banget. Terus rasanya enak lagi. Jadinya tuh nggak cuma makannya tahu digoreng, tempe digoreng, udah selesai. Nggak cuma gitu aja. Jadi ada variasinya. Apa aja itu? Yang pertama ini ada tempe teriyaki. Ini sih ya mirip-mirip tempe goreng, cuma high class dikit lah. Naik kelas tempenya. Ini cuma digoreng aja tapi dikasih saus teriyaki. Bikin saus teriyakinya gimana dong?
tenang, sekarang tuh gampang. Saus teriyaki instan juga ada. Jadinya hemat kan, praktis kan. Selanjutnya ada nugget. Nugget ini yang aku tahu tuh bisa dibikin dari tahu bisa, dari tempe bisa. Apapun sih sebenarnya bisa dijadiin nugget. Sayuran juga bisa. Sayuran kan banyak nih yang harganya nggak naik. Ada malah yang sayuran harganya turun. Nah, bisa tuh dicoba dibikin nugget. Cuma dihalusin, dicampur tepung, lalu dibentuk dan dibalurin luarnya pakai tepung panir atau tepung roti. Dah deh digoreng, selesai. Tinggal pinter-pinternya ngasih takaran bumbu sih biar enak. Yang berikutnya itu ada katsu. Kalau katsu ini biasanya yang dijadiin katsu tuh tempe ya, lebih ke tempe katsu. Mirip-mirip sama dijadiin nugget tadi, tapi ini ada saus katsunya. Tapi gampang lah ya, saus tuh bisa lah browsing atau enggak pakai yang instan, ya nggak sih? Tapi kalau misalkan katsu biasanya kan pakai saus atau pakai kari gitu ya. Kalau ini karena dari tempe jadi bisa juga tuh pakai sausnya saus semur, ntar pakai bumbu instan. Gampang kan? Yang berikutnya ada sate. Sate ini juga siapa sih yang gak suka sama sate gitu. Tapi sate kan biasanya identiknya pakai daging ya. Dan daging mahal. Yah, jadinya kita ganti aja yuk. Kita ganti pakai tempe. Ternyata tempe tuh juga enak loh kalau di sate. Apalagi kalau saus kacang, pakai saus kacang yang mantep banget loh. Pasti makin ngiler deh jadinya. Ada yang udah pernah coba gak nih sate tempe? Aku udah pernah dan emang enak banget sih. Kalau kamu tertarik sama menu yang mana nih? This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. This is the first virtual radio in Indonesia. You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on. Aku untuk kamu, aku untukmu. Dan semua apa mungkin di mana kita yang berbeda. Hey, watch me, I'm a bit crazy. drum도 못하고 hands up. 돌이켜 나 into my mind. 한 방에 퍼지는 ransom. Wait it, 이건 치명적인 사태. Shutting me down, 지어볼까? 모두 다 say I'm too much. Untuk selamanya rasa ini tercipta. Oh, indahnya. Now you're listening to Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. This is Afternoon Show. Ya millennials, lagi terjadi seperti biasa. Udah 3 jam tapi nggak nyadar dong, waktunya udah habis gitu aja. Cepet banget ya emang waktu tuh. Kita tadi padahal udah bahas banyak banget loh. Mulai dari apa tadi yang pertama, ada yang keluar dari grup, ada yang reunian, ada yang punya adik, punya fanchan ya kan. Ada juga yang mau punya generasi baru nih, ada yang buka audisi. Dan aku juga udah kasih tips-tips untuk ikutan audisi gimana. Terus tadi ada lagi ide menu, terus ide kegiatan atau kebiasaan yang bikin kamu produktif. Banyak kan? Tapi kenapa ya gak kerasa udah 3 jam padahal udah sebanyak itu loh. Mau gimana lagi ya, namanya juga waktu. Tapi itu artinya aku harus pisah nih sama kamu. Ya, tapi gak apa-apa, kita bisa kok ketemu lagi.
tentunya di afternoon show yang berikutnya. Pokoknya pantengin terus Millennials Radio supaya kita bisa ketemu lagi ya. See you. Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.